Nabiye Dimas Arum Sari. Nggih. Kang tengah. Kemudian yang kedua ada Keratuan Singapura. Kemudian yang ketiga ada Keratuan Ciawi yang ada posisinya itu di daerah Cengkuang, sekarang adalah Kecamatan Prangenan. Kemudian ada Keratuan Sarwadadi yang ada tulisan bahwa di pesisir utara, yang pada waktu itu belum ada nama istilah Cirebon, itu telah berdiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sedulur semuanya, channel Jagabayan Keraton Surakarta akan membahas sejarah Kidanusela atau Ki Gede Alang-Alang beserta Ibu Nyimas Aram Sari dengan lokasi pesariannya di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan bahwa kita akan nanti di sejarah di wilayah Kabupaten Cirebon, namanya Cirebon Utara. Saya mewakili perwakilan dari Paguyuban Jagabayan Keraton Surakarta, yang mana alhamdulillah dari waktu perjalanan ataupun penelusuran kami dari Paguyuban Jagabayan Keraton Surakarta serta para sepuh atau tokoh masyarakat utama, dan yang lebih utama lagi alhamdulillah mendapatkan support atau tujuh dari pemerintahan atau pemangku kebijakan, utamanya dari pemerintah desa Keraton dan desa Surakarta, ingin mengungkapkan bahwasanya apa sih yang menjadi sejarah ataupun asal usul menjadi sejarah ataupun hubungan yang di kemudian kelak nanti menjadi petunjuk ataupun menjadi nasihat bagi para ketua, para leluhur yang mana di sini di wilayah Cirebon Utara, khususnya di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala. Kami dari Paguyuban ingin mengetahui siapa sih sesepuh atau tokoh pendiri di wilayah Cirebon Utara. Yang jelas dari beberapa tutur dari sesepuh bahwasanya di wilayah Desa Keraton Surakarta ada figur atau ada leluhur yang kalau nggak salah sesuai dengan apa yang sudah menjadi babat-babat di berbagai versi bahwasanya Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang itu suami dari Nyimas Arum Sari, yang mana alhamdulillah makom ataupun bentuk bangunan dan peninggalan ada di wilayah desa kami di Desa Keraton. Dan alhamdulillah pada tayangan hari ini, pada pertemuan hari ini, kami didampingi oleh pemerhati budaya atau ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, dan alhamdulillah hari ini juga dari pemangku kebijakan dari Desa Keraton, Bapak Ibu Wali yang selaku Ketua Forum Bakasi Kabupaten Cirebon, jadi menanyakan apa sih sejarahnya, apa sih perjalanannya, dan nanti kita di kemudian hari bisa menjadi tuntunan untuk warga masyarakat di wilayah Cirebon Utara, khususnya di Desa Keraton dan Surakarta. Itu saja yang perlu kami menanyakan, mumpung pada hari ini ada perwakilan dari
Dewan Kebudayaan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Itu saja. Dan Pak Haji, mungkin kami perwakilan dari Badan Surakarta yang jelas dari berbagai sumber atau dari berbagai versi atau dari berbagai medsos yang sudah banyak viral di dunia atau di media sosial menanyakan bahwasanya untuk sejarah untuk kata usul yang diceritakan untuk di desa kami di desa Gaton Kabupaten Jaya dan juga banyak betul cerita dari para orang tua, sepupu, masyarakat, keberadaan makom, mawaroh, percayaan menjelas dari dulu sampai dengan hari ini. Nimas Arumsari itu seorang tokoh, seorang bangsawan ataupun seorang apa, saya juga belum bisa mengidentifikasi ataupun menceritakan yang sebenarnya, tapi dari berbagai sumber bahwa Nimas Arumsari itu istri dari Ki Danusela atau Ki Gede. Mungkin saya sedikitnya ada pertanyaan, kejelasan, dan nanti ke depan kita bisa menghubungi dan meyakinkan, tapi dari mulai silsilah, dari mulai perjalanan, mulai nanti untuk kita sebagai generasi penerus apa sih yang perlu dilakukan oleh kita generasi dan penerus para istri ya Pak ini Baik, terima kasih para pemirsa channel Jagabayan yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan siang berbahagia ini kami bisa hadir memenuhi undangan dari rekan pengurus channel Jagabayan. Bahwasanya betul apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kehadiran kami dilengkapi oleh pengambil kebijakan, ada Mama Kuliah Keraton, ada para pengurus. Kami bisa hadir untuk kesempatan siang ini untuk menyampaikan tentang silsilah sejarah yang ada di Desa Keraton, tepatnya di Makbaro Arumsari atau istri dari Ki Danusela. Tetapi sebelumnya kami berharap kepada teman-teman pecinta YouTuber memaknai sejarah itu, karena sejarah adalah kompleks. Untuk itu kami butuh pemahaman, konsekuensi, dan kesamaan konsep supaya tidak terjadi selisih paham atau miskomunikasi. Artinya kita bicara secara dulu bahwa betul keberadaan Ki Danusela. Kita menarik mundur di era abad 15 awal, di era tahun 1400-an, bahwa di pesisir utara yang pada waktu itu belum ada nama istilah Cirebon itu telah berdiri, yaitu ada 6 kerajaan kecil. Yang pertama yaitu Keratuan Giri Kedaton. Tapi kita memaknai makna giri itu kalau memang dari makna maksimal umum itu menyampaikan bahwa yang namanya giri itu gunung. Sebenarnya makna giri itu bukan gunung. Konsekuensi kami, di konseptual kami, yang namanya giri itu tinggi, Kedaton itu keratuan. Kemudian yang kedua ada Keratuan Singapura. Kemudian yang ketiga ada Keratuan Ciawi yang ada posisinya itu di daerah Cengkuang, saat sekarang adalah Kecamatan Pelangenan. Kemudian ada Keratuan Sarwadadi yang ada di Cirebon Jurang. Kemudian ada Keratuan Jepura yang sekarang itu posisinya ada di wilayah Kecamatan Astana Jepura. Kemudian keratuan yang keenam itu ada Keratuan Cisanggarung yang sekarang daerahnya udah masuk perbatasan antara Cirebon dengan Brebes. Kemudian yang kedua kali perlu saya perjelas bahwa dulu batas keratuan sistematiknya itu nggak kayak sekarang. Perlu diketahui oleh teman-teman para pecinta YouTuber bahwa dulu itu batas wilayah itu dipisahkan oleh sebuah alir Bengawan.
Alir Bengawan itu sungai kalau kita mengatakan demikian. Dan untuk pemahaman konsep supaya teman-teman paham, jadi ada dua makna yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada sungai, ada bengawan. Apa bedanya sungai dengan bengawan? Bengawan itu adalah aliran sungai yang di atasnya itu ada hulunya. Kemudian kalau sungai atas semacam aliran perairan saja, sehingga ada perbedaan antara makna sungai dengan bengawan. Dan di wilayah utara yang kami duduki dan kami ada saat sekarang, kami akan membahas tentang silsilah perjalanan hidup seorang tokoh besar yang hidup di era abad 15 awal, namanya Ki Danusela, yang beristri seorang perempuan anak Ki Ageng Kasmaya, namanya Arumsari. Beliau juga punya julukan yaitu Ki Ageng Alang-alang. Sekaligus beliau juga punya julukan Ki Kuwu Sangkan, artinya kuwu pertama yang ada di wilayah pesisir utara. Dan batasan wilayahnya yang beliau kuasai, kalau pada waktu itu ke timur selatan arahnya itu sampai Kaligilian, dan ke utara barat itu arahnya sampai Bengawan Cipanuk. Siapa sosok Ki Danusela atau Ki Ageng Alang-alang? Ki Ageng Alang-alang, Ki Danusela itu adalah pendiri manusia pemuka pertama yang ada di Tatar Jawa. Di antara tiga bersaudara, yang pertama yang namanya Danuwarsi yang ada di Gunung Merapi. Kemudian adiknya namanya Ki Danuseta. Ki Danuseta itu keberadaan beliau itu adanya sekarang di Gunung Dieng. Dan Ki Danusela yang ada wilayah pesisir utara Jawa. Nah, itu sejarah Ki Danusela. Kemudian dia mempunyai keraton namanya Giri Kedaton. Giri Kedaton itu bukan Giri artinya gunung, bukan, tapi Giri adalah tinggi, Kedaton adalah keratuan. Artinya mereka yang memiliki ajaran leluhur yang tingkat tinggi, ilmu yang makrifatnya sudah kalau sekarang itu mereka yang berhati luas dan luar biasa. Sehingga keratuan beliau itu julukan dirinya namanya Giri Kedaton. Itu sejarah Ki Danusela, Paulis. Jadi begini Kang Haji, mungkin ya Pak, untuk rasa bukan penasaran tapi pengen bukan kebenaran tapi menelusuri mendekati kebenaran, tetapi cerita dan juga keyakinan yang sudah ada di Yesuskan. Saya ingin menanyakan terkait sosok itu tidak jelas di Alang misalkan ini dari Mas Arumsari, apakah keberadaan ataupun makom ataupun makaro sama dengan makom yang ada di sini, makom Mas Arumsari suami dari Siti Alang-alang. Itu yang saya tanyakan Baik teman-teman YouTuber yang saya cintai, kalau tadi kami mengulas tentang Alkisah siapa Ki Danusela. Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa makbaro yang ada di sini itu apakah benar apa adanya Ki Danusela. Intinya begini, kalau berbicara tentang ainul yakin kebenaran, ini juga semuanya bersumber ke Allah Amsal. Artinya makanya kenapa kok di sini yang diruncingkan yang diangkat namanya bukan Ki Danusela Arumsarinya, karena satu versi lagi mengatakan bahwa keberadaan Ki Danusela itu adanya untuk sumber. Tuh, karena mereka tuh karena dulu tempat jejak mereka tuh kan tidak satu daerah. Tapi kalau kami meyakini bahwa Ki Danusela yang dikatakan bahwa suaminya ini Arumsari, itu kami juga masih jadi artinya kami masih membenarkan dari semua potensi yang ada di cocokologi ya, melalui ilmu cocokologi. Yang penting kita jangan bicara tentang makbaro atau keberadaannya di mana dan di mananya. Yang penting peran serta Ki Danusela dalam rangka merintis berdirinya ke wilayah Cirebon, bahwa peran beliau itu sangat berperan sekali yang ada di Cirebon ini.
Karena sosok beliau pada waktu itu penguasa Amalungkuk, penguasa pesisir yang di era tahun 1400-an, 1448 atau 1440-an, itu datanglah seorang utusan murid dari Syekh Datuk Kaki namanya Pangeran Walang Sungsang, yang nanti beliau akan menjadi minantunya Ki Danusela, yang akan menikahi putri dari Ki Danusela yang namanya Nyi Ratna Riris. Jadi pada waktu itu telah diperintahkan oleh si Dharma Guru Ki Datuk Kaki itu untuk membabat dalam rangka perluasan wilayah Giri Amparan menjadi untuk membuat pemukiman pendudukan akan dibabat, yaitu alas alang-alang yang sekarang itu keberadaannya di daerah Lemawungkuk. Sehingga pada waktu itu terjadi pertemuan antara anak Ki Danusela, anaknya Arumsari yang namanya Nyi Ratna Riris, bertemu dengan sosok manusia yang membabat alas Lemawungkuk yang namanya Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang juga itu adalah anak dari Prabu Siliwangi yang ibunya Nyi Subang Kranjang. Nyi Subang Kranjang itu anak Ki Jumajang Jati. Ki Jumajang Jati itu anak dari Ki Surawijaya. Sebenarnya kalau kita lihat dari karikul sejarah, semuanya itu masih dari satu ikron, masih satu keluarga. Sehingga terjadi perkawinan lah anak ini Ratna Riris dengan Walang Sungsang yang sekarang menjadi menantunya Ki Danusela. Dan kemudian hari dia itu bergelar Ki Kuwu Cirebon kedua dengan gelar Haji Abdurrahman Haji Somaduro atau Pangeran Cakrabuana yang akan menduduki status jabatan Ki Danusela sebagai Kuwu Sangkan Kuwu pertama, digantikan oleh menantunya Pangeran Walang Sungsang menjadi Kuwu kedua yang ada di Cirebon, yang ada di Lemawungkuk. Masih belum terjadi Cirebon ya, yang masih ada di Lemawungkuk. Nah itu sejarahnya Ki Danusela. Karena Ki Danusela sampai sekarang juga masih didebatkan. Yang pertama posisi dia, makbaro beliau itu masih ada yang mengakui yaitu berada di wilayah Sumber, tepatnya di daerah Tiknudal, Ki Danusela. Tetapi keberadaan di sini yaitu yang dibunyikan, yang diviralkan dan diakui oleh umum masih namanya bukan Ki Danuselanya, tapi istri Ki Danusela yang bergelar Bunda Ibu Arumsari, yaitu istri dari Ki Danusela. Itu barangkali Pak Ilyas. Baik, terima kasih. Mungkin ada banyak pemahaman atau pengetahuan yang dilakukan atau berkata. Namun yang jelas kita nggak ngaji, mumpung ada Pak Kuwu ya, selaku kesehatan, sekaligus Pak Kuwu, apapun langkah, apapun nanti proses yang pada tujuan kami melestarikan, meneruskan, dan sampai dengan hari ini kami alhamdulillah kompak bersatu bareng-bareng guyup, tetap muaranya kepada Pak Kuwu, karena tetap Pak Kuwu kan sebagai kebijakan, kesan-kesan mungkin Pak Kuwu juga nanti kami siap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Mumpung sekarang ada yang namanya atau istilah jabatan juru kunci. Juru kunci itu sebagai nanti untuk menjaga, melestarikan, merawat apa yang menjadi peninggalan yang leluhur, dari peninggalan yang lebih banyak diceritakan oleh Haji Muhammad yang berkelanjutan, mana kalau pemakaman di Mas Arumsari itu di letaknya di Keraton Kabupaten. Nah, untuk Pak Kuwu kami siap untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan kepada kita sebagai warga masyarakat di Keraton, apa yang menjadi visi dan misi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Kuwu. Saya siap melaksanakan bersama para rekan-rekan, para sepuh yang sampai dengan hari ini siap menjaga, merawat, dan melestarikan. Yang pertama, saya atas nama tim Desa Bratron mengucapkan terima kasih
dan di siang hari ini kita bisa diskusi bareng baik sudah sejarah asal usul yang selama ini kita sebagai warga masyarakat khususnya Keraton dan Surakarta hanya sebatas mendengar nama, hanya sebatas bahwa inilah leluhur kita. Dan hari ini kita berjalan dan alhamdulillah bahwa kita sebagai warga masyarakat Keraton Surakarta itu harus merasa bangga, merasa bersyukur bahwa ada secerca harapan sejarah yang dulunya gelap gulita perang sudah mendekati perang. Apa yang menjadi keinginan kita, inilah leluhur kita yang Mas Kausari, orang Suwada pejuang sekali. Dan kalau kita sebelum dapat menyimpulkan cerita dari Dewan budayawan Haji Sulam, ini adalah tokoh yang luar biasa. Dan kita sebagai bukan desa wajib menjaga sejarah ini dan nanti teknis untuk bisa dibekukan dengan secara administrasi di pemerintahan daerah ini juga dengan kewajiban kita semua, dan itu dari pemerintah selaku pemerintah tetap mendukung support apa yang menjadi ini yang kita bawa. Hidup tanpa sejarah dan budaya itu hampa, dan kehampaan ini kalau bisa dijawab, siapa sih yang bisa berbuat untuk leluhur kita ya kita ini ya sebagai kita sebagai pemerintahan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ada beberapa tokoh masyarakat desa Keraton Surakarta, pemerhati budaya juga ada, dan aktivis budaya juga dengan kegigihannya sambil bisa membedah sejarah ini. Oleh karena itu kita perlu sampaikan kepada warga masyarakat generasi yang akan datang, anak cucu kita, bahwa inilah perjuangan kita semua, hasil dari kita membuka sejarah dengan penuh ikhlasan. Tidak ada sedikit rasa lelah, hampir kurangnya mendekati 1 tahun kita mencari asal usul awal cerita dari mana. Yang dulunya hanya sebatas bahwa tahu nama tapi tidak tahu asal usul. Kali ini kita mencari asal usul di masyarakat dan kita sebagai pemerintahan desa dan masyarakat juga perlu melestarikan terus menerus terkait dengan sejarah ini. Anak cucu kita lebih paham dan lebih tahu bahwa adanya kita berarti para leluhur juga memperjuangkan terkait dengan masyarakat kita yang akan datang. Sekali lagi harapan saya mudah-mudahan di momen hari ini dan kita langsung disiarkan oleh channel Jagabayan dan kita langsung mengulas cerita ini supaya warga masyarakat semua Nusantara itu tahu bahwa di sini ada tokoh yang tadinya tidak begitu diketahui, sekarang sudah luar biasa diketahui secara umum. Dan alhamdulillah dia istilahnya belakang banyak tamu yang selalu orang kesini. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita terus tidak mengenal lalu media sosial juga kita harus kurang berjalan
kita langsung upload terus menerus. Di sini ada suatu sejarah yang harus benar-benar kita jaga, dan kalau kita bernarasi tapi kita melupakan tradisi juga itu kan kemunduran bagi kita. Narasi tradisi itu juga harus dijaga, dan insya Allah apa yang menjadi keinginan kita semua, khususnya warga masyarakat Surakarta dan Keraton, itu bisa terbukti dengan kebersamaan kita di siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan selaku pemerintah desa Keraton. Baik, terima kasih yang disampaikan oleh Pak Kubu selaku pemangku kebijakan Keraton yang sudah memberikan saran, masukan, sekaligus memberikan pesan kepada kita selaku generasi penerus para wadah dan di hari ini juga kita juga harus tahu, kita juga harus mengetahui, mengenali yang namanya bangunan, yang namanya suatu gedung itu ada sebuah penunggu disebut dengan juru kunci atau istilah di Keraton hujan ya Pak ya. Jadi alhamdulillah kita semuanya ini sudah ada yang bertugas, termasuk menjaga. Di samping nanti saya pribadi beserta para rekan-rekan paguyuban hanya tugasnya membantu melestarikan, mendampingi apabila ada setidaknya merawat bangunan, merawat apabila ada yang bisa diperbaiki. Dan alhamdulillah Pak Juru Kunci, Pak Kuncen, Pak Tadi itu nanti bertugasnya ya sama dengan kita, cuma tugas sepenuhnya tanggung jawabnya Pak Tadi selaku Juru Kunci Nyimas Arum Sari. Ya, Juru Kunci Ki Danusela Dawa Nyimas Arum Sari Makmal Baroh ya, ana ning Desa Keraton. Nama saya namanya Tadi. Terus saya siap melayani kehadiran Anda. Nama saya Haji Sulama Hadi, jabatan saya Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon, selaku penelusur sekaligus pemerhati sejarah adat tradisi leluhur yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muali Kubu Keraton dan sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi di Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih, dan kita sebagai asli masyarakat Kabupaten Cirebon jangan melupakan sejarah leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jupri, perwakilan dari Paguyuban Jagabayan Keraton Surantaka yang beralamat di Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, mengucapkan bahwa mari kita sama-sama menelusuri jejak para leluhur. Jadi yang namanya jejak leluhur berarti sebagai orang tua. Kalau kita tidak mencari orang tua nggak bakalan ketemu ya. Iya. Jadi kalau nggak ketemu pasti nggak mencari. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Ki Danu Sela Asmanipun. Ampun. Yang ini namanya Nyimas Arum Sari. Nggih. Kang tengah. Yang ini namanya Nyi Rata Deris. Sampun. Berarti pecile ya Pak ya? Nggih. Nih lah apa putrine Ratna Riris. Peninggalan sejarah adalah pahlawa bisu yang melantunkan melodi masa lalu, seperti bangun kuno yang berdiri kokoh,
Prasasti bertata aksara kuno atau reruntuhan benteng tua, mereka adalah saksi cinta, perjuangan, dan peradaban yang tak pernah mati. Mengukir cerita di atas batu dan waktu, menanti untuk dibaca oleh generasi masa kini. Bangunan kuno berdiri merenung, memeluk angin, menahan waktu agar kisah ribuan tahun tak hilang tertiup zaman. Di atas prasasti tua, tertulis rahasia masa lalu yang diam, berbisik tentang kejayaan raja-raja dan kelembutan kasih pada masanya. Reruntuhan benteng ini bukan tanda kekalahan, melainkan pelukan hangat sejarah yang mendekap erat keberanian pahlawan. Sekian dulu video cerita leluhur kita saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda berencana membuat